Kita lanjutkan untuk bagian yang kedua, yaitu pengenalan Sweet Alert. Sudah ada yang nyoba ya? Ikuti petunjuk saya itu. Sudah ada yang melihat tampilannya seperti apa? Di antara berapa ratus ribu orang ini? Belum ada yang nyoba sekalipun? Satu pun? Sudah. Tampilnya seperti apa? Kotak-kotak, ya, kotak-kotak. Tapi nggak kotak banget ya, karena ada lengkungannya dikit. Analisis harus jelas, tajam ya. Apa itu Sweet Alert? Nah, Sweet Alert ini adalah library atau komponen pre-existing. Istilahnya itu yang bisa kita tambahkan di web. Bisa kita gunakan untuk mempercantik tampilan, untuk mempermudah proses dan sebagainya. Ya. Dia menyediakan berbagai pilihan untuk membuat berbagai macam pop-up alert ya. Kita tadi sudah menggunakan alert, itu kan tampilnya di atas gitu ya. Itu nggak bisa dipindah-pindah itu, JavaScript itu. Dan tulisannya itu localhost says apa kayak gitu. Ya. Coba aja dilihat ya. Ini tadi ya. Nah, tampilnya di sini. This page says katanya gitu. Itu nggak bisa dirubah. Nggak ada cara untuk mengubahnya di JavaScript. Sudah seperti itu. Dan posisinya di situ. Kalau menggunakan menggunakan Firefox, tampilnya di tengah. Ya, kalau Chrome, tampilnya di situ. Nah, itu kan beda-beda jadinya tampilan ya. Padahal halaman ini sama, diakses pakai browser yang berbeda, tampilnya juga beda. Nah, gimana kalau disamakan? Bisa disamakan menggunakan bantuan yang namanya library. Library itu pustaka. Jadi sebuah program yang dibuat oleh orang yang bisa kita gunakan ya untuk mengubah tampilan itu tadi. Ya, salah satu contohnya adalah Sweet Alert. Ini yang Sweet Alert 2 ya, karena ada yang satu. Sweet Alert saja sama Sweet Alert 2. Nah, kita bisa mengubah tampilan ini tadi bervariasi bentuknya. Bahkan dikasih tombol, dikasih warna, dikasih kolom isian bahkan bisa. Ya. Bahkan bisa sebagai, misalnya ketika kita selesai menyimpan, langsung muncul itu, berhasil disimpan datanya, pakai ikonnya, bisa. Ya. Nah, penulisan kode Sweet Alert ini sangat singkat, ya, karena sudah diwakili oleh Sweet Alert-nya itu kita tinggal menggunakan, tinggal manggil aja. Nah, downloadnya bisa di sini. Ini kalau pakai CDN itu kita pakai secara online seperti kemarin ya, yang saya sebutkan untuk Paper CSS dan Bootstrap. Kalau pakai versi online bisa, nggak usah di-download filenya, tapi syaratnya harus connect internet supaya bisa digunakan. Atau download di link yang saya kasih itu. Sudah ada folder namanya Sweet Alert 2. Di dalamnya ada dua buah file min.css sama min.js. Dua itu. Ya, di mana meletakkannya udah kemarin saya set. Buat folder JavaScript di folder web. Ya, terus buat lagi Sweet Alert 2 di dalam JavaScript. Jadi ada web, ada JavaScript, ada Sweet Alert 2 ya. Diunduh dua-duanya, yang min.js dan min.css ditaruh di dalam folder Sweet Alert. Jadinya seperti ini. Di JavaScript itu ada Sweet Alert, ini ada Sweet Alert, di dalamnya ditaruh dua file ini, min.css dan min.js. Oke ya, jangan ditambahkan kalau punya kalian itu yang JS min.js-nya itu jangan ditambah-tambah ya. Karena kalian itu kebanyakan laptopnya tidak menampilkan extension, jadi tampilannya seperti ini. Tampilannya hanya seperti ini. Ya, min itu aja ya. Jangan ditambahi titik CSS, titik JSS lagi, itu nggak akan bisa dipanggil nanti. Ya, karena saya terbiasa menampilkan seperti ini. Jadi extension itu ditampilkan. Ini tipe file nih langsung ditampilkan. Ya. Ini sudah tipe terakhir nih, nama terakhirnya nggak ada lagi. Kalau yang tadi itu masih ada disembunyikan, titik CSS, titik JS-nya disembunyikan. Ya, jadi jangan diubah-ubah ya.
Kenapa saya menampilkan seperti itu? Saya pengen tahu langsung nama extensionnya apa. Karena file PDF, ada PDF itu yang extensionnya titik PDF-nya huruf besar, ada yang huruf kecil. Nah, itu ternyata berbeda di saya ketika bikin program, ketika saya membatasi file upload misalnya. Ngupload itu harus file PDF. Nah, PDF-nya ini besar apa kecil? Karena kalau nanti yang diupload itu file PDF besar, sedangkan yang di set di situ kecil, nggak akan diterima. Padahal sama-sama PDF. Nah, saya menampilkan ini supaya saya tahu. Gitu ya. Sebaiknya sih tampilkan aja. Jadi tahu tuh extensionnya. Tapi ingat, extensionnya jangan dirubah. Ya, seperti ini kalau diedit, kalau di rename di F2 seperti itu. Nah, titik CSS-nya itu nggak ikut ke blok. Tandanya itu extension namanya, tipe file. Jangan diubah. Yang titik CSS itu jadi titik PDF. Nggak akan bisa dibuka. Oke ya, jadi saya anggap dua itu sudah ada. Nah, sekarang masuk ke latihannya. Ini latihan yang pertama, kedua, ketiga, dan sekaligus seterusnya. Karena satu file aja langsung. Oke, saya jelaskan dulu. Di sini dipanggil, ini menyalahi aturan ya. Ini CSS-nya saya panggil di sini. Ini ya. Ingat tempatnya, posisinya. Kalau buat sesuai dengan apa yang saya sampaikan, harusnya benar. Ya. Yang kedua, ini ada pemanggilan JavaScript. Ini pemanggilan JavaScript untuk Swift Alert-nya. Nah, saya taruh di situ. Kemudian yang di bawah ada lagi pemanggilan. Ini untuk eksternal JS versi punya kita. Yang nanti akan memanggil isi dari Swift Alert-nya. Udah ya, sampai situ ya. Harusnya yang baris 8 ini ditaruh di bawah sini. Kan tadi anjurannya begitu kan? Yang JavaScript itu taruh di bawah. Nah, kenapa saya taruh di atas? Supaya kita bisa jelas melihat yang ini punya kita sendiri gitu loh. Nah, yang dua ini memang punyanya Swift Alert. Oke, pas itu ya. Nah, di sini disediakan ada berapa tombol? Ada 5. Masing-masing itu dikasih eventnya on click. Nah, tapi nama fungsinya beda-beda. Ini ada basic, nama fungsinya beda sendiri. Ada icon, title, text. Ada HTML button, ada confirmation, sama top right. Ini 5 fungsi. Dengan teks yang beda-beda juga ditampilkan seperti ini. Oke, itu untuk file HTML-nya. Sekarang masuk ke JavaScript-nya. Nah, ini saya contohkan hanya beberapa saja dari dokumentasinya Swift Alert ya. Nanti saya tunjukkan yang dari Swift Alert-nya. Yang pertama, ini contoh Swift Alert JS-nya. Yang pertama basic. Basic itu pemanggilan gini, swol. Swol titik fire, kemudian dikasih tulisan seperti ini. Ya, dia akan memunculkan pesan itu. Lalu yang kedua, function-nya yang kalau diklik tombol kedua ada icon, title, text, itu pakai ada tambahan nih, ada tanda koma di sini. Ya, ada koma, ada koma. Nah, ini sebagai judulnya, sebagai title, ini sebagai isi teksnya, dan question ini adalah menampilkan ikonnya. Nah, urutannya seperti itu ya. Terus HTML button. HTML button sama nih, tapi di sini ada pecah lagi di dalamnya ya, banyak lagi. Ada title, ini menggunakan HTML nih. Ada perintah HTML-nya, ada strong, ada U, berarti kan buat bikin garis bawah. Jadi kalau di JavaScript biasa, itu kalau kode HTML kita masukin, nggak bakal dieksekusi. Langsung ditampilkan tuh, tanda kurung kita masukin, ya tanda kurung masuk. Tampilkannya. Tapi kalau menggunakan Swift Alert, itu bisa kita eksekusi. Seperti ini. Nah, ada ikonnya, info, kemudian HTML, dan seterusnya ya, isinya ini, sampai ke sini. Lalu di sini ada tulisan, ada definisi, show close button. Kalau dia true, maka akan close buttonnya akan muncul di sebelah kanan atas. Kemudian show cancel button true. Ya, terus ada focus confirmation-nya di false di sini. Itu bisa dirubah. True, false. Nah, nama-nama seperti ini
show close button, show cancel button, dan focus confirm seperti ini bisa dibaca di dokumentasinya. Terus lanjut ya. Ini ada confirmation, sama mirip dengan yang di atas tadi. Contohnya ada swall, fire, kemudian ada bagian-bagian tertentu di dalam ini yang ada objeknya ya. Yang itu nanti bisa diklik dan ada efeknya. Kemudian bisa ngatur warna seperti ini. Ya, untuk warna tombol konfirmasi itu warnanya begini, kemudian untuk tombol cancel warnanya begini dan seterusnya. Yang terakhir, ini berkaitan dengan posisi, function top right. Ya, di sini disebutkan positionnya top N, berarti paling ujung atas. N itu berarti paling kanan, ya, dan di atas. Kemudian ikonnya success. Lalu title-nya disebutkan seperti ini. Menampilkan tombol konfirmasi apa enggak? Di situ pakai false. Lalu di sini ada timer ya, 1500. Itu satuannya adalah mili. Nah, kita lihat hasilnya. Ketika dijalankan, nama filenya belajar JavaScript Swift Alert ya. Ada 5 tombol tadi. Secara basic kalau diklik seperti ini. Nah, jauh bedanya dengan yang di sini tadi. Salah. Mana tadi? Nah, seperti ini misalnya. Ini di atas saja dia. Nggak ada gambar-gambarnya. Pokoknya ya jelek lah. Tapi jelek-jelek gitu tidak akan berfungsi Swift Alert kalau nggak ada dia. Ya, karena Swift Alert tuh nempel di dia. Dia hanya memperbaiki tampilan aja Swift Alert itu. Ya, seperti ini. Kemudian yang contoh icon, title, dan teks seperti ini. Ada ikonnya, ada title-nya, ada teksnya, ada button-nya. Terus ini yang berisi kode HTML. Yang tadi ada underline, ada link-nya seperti ini. Bisa dimasukkan di sini. Ini tadi close button-nya tadi di true ya, sehingga dia tampil di sini. Walaupun sebetulnya diklik di luar juga dia hilang. Nah, seperti itu. Dan ada animasinya. Ikonnya beranimasi gitu ya. Terus yang confirmation. Kalau diklik, nah seperti ini. Cancel. Kalau yes. Ini 2 kali tampil. Ini ya. Ini di sini ada untuk confirmation, itu ada swall fire 1. Ini untuk menampilkan konfirmasinya tadi, yes atau cancel tadi. Ketika di yes, nah di sini ada if resultnya adalah is confirmed. Artinya kalau di yes, maka dibuat lagi, dipanggil lagi nih. Swall fire lagi. Dipanggil lagi sebuah pop-up punyanya Swift Alert. Jadi pop-up itu bisa memanggil pop-up yang lain. Ya, confirmation ini contohnya, dia manggil 1, kemudian kalau di yes, akan muncul lagi. Nah, seperti itu. Ini cocok digunakan untuk kita menghapus data. Tanya dulu ketika menghapus, anggap aja nih tombol hapus. Klik hapus datanya. Tanya dulu, mau dihapus nggak? Yakin nggak? Kalau nggak yakin, nggak jadi. Kalau yakin, yes, hapus. Ya, ketika dihapus, sudah. Ketika berhasil dihapus, tampilkan pesan bahwa itu berhasil dihapus. Kalau gagal, harus tampil di sini gagal dihapus. Apa sebabnya? Kemudian top right. Nah, ini tadi ada timernya ya. Kita lihat berapa lama. 1500 tadi itu berapa lama. Klik di sini, muncul di kanan atas 1,5 detik. Oke ya. Seperti ini. Nah, kalau mau dilamain, lamain aja. .500 berarti setengah detik ya. Nah, saya bikin 5000 lah. Ini di refresh dulu, kemudian diklik, dia akan muncul di situ. Selama 5 detik. Nah, itu juga bisa digunakan untuk apa? Untuk tadi informasi, misalnya berhasil disimpan, atau data sudah dihapus, juga bisa. Biasanya di ujung kanan ada seperti itu ya.
Nah, contoh yang lain. Ini ke websitenya ya, Sweet Alert 2 GitHub.io. Nah, langsung aja ke example sini ya. Nih, ini yang dasar, saya ambilnya dari sini. Ini yang awal tadi. Kemudian yang ini. Seperti itu ya. Contohnya ini sudah dikasih sama contoh. Ini begini. Ada teks lagi di bawah, nggak saya masukin yang ini. Yang ada linknya di bawah sini. Terus ini menampilkan gambar, gambarnya besar lagi, tinggi banget gambarnya. Nah, artinya apa? Bisa kita gunakan gambar di situ. Terus ini sama yang tadi ya, tapi di sini ada ikonnya. Ini menggunakan library tambahan untuk icon, yaitu menggunakan font Awesome. Itu khusus untuk icon, pakai font Awesome. Ya, itu perlu mendownload plugin lagi atau library lagi untuk font. Ini bentuk dialog ya. Ini custom position tadi bisa dipindah tempatnya. Lalu ini kalau digabung dengan Animate CSS, silahkan diklik, ini banyak sekali contoh animasi di CSS ya. Kalau ditarik seperti ini, nah dia pakai animasi gitu turun. Ya, ini konfirmasi tadi. Kalau di yes, dia akan ada muncul konfirmasinya. Selanjutnya, kalau seperti ini, cancelled katanya gitu ya. Terus kalau satunya, nah ini dua-duanya berfungsi. Kalau memasukkan gambar, bisa. Terus ini pakai background, ininya dikasih background, belakangnya kasih background juga, bisa seperti itu. Itu ada animasi. Ini ada yang berjalan di bawah sini ya, animasinya ada 2, ada 3. Ini beranimasi, animasi, animasi, garis. Lihat nggak? Ini garis bawah nih. Nggak lihat? Nggak lihat ya? Ini animasi angka, putar-putar ya. Sama di bawah nih, coba lihat. Ini loh, ini geser kan? Lihat nggak? Aduh. Fokus, fokus. Sekali lagi ya. Nih, ini animasi nih geser nih. Lihat nggak? Jangan ikutin mouse-nya saya, lambat mouse-nya saya. Yang bergeraknya itu. Nih, yang bergerak nih bergerak nih. Nah. Terus ini bisa dibuat dia rata dari sebelah kanan yang RTL kemarin, right to left gitu ya. Ini pakai ajak. Nah, bisa juga ada isian di sini. Nyocokin misalnya. Nah, gitu kan bisa. Seperti itu. Nah, kemudian ada tadi animasi, dia digabungkan sama animate CSS ya. Mana tadi? Ini animate CSS. Ini animasi CSS banyak sekali. Contoh sini ya, klik bounce. Nah, ini pure pakai CSS saja, nggak pakai JavaScript. Nah, flash seperti itu. Kalau dia pulse seperti itu, denyut gitu ya, rubber. Nah, bisa tuh salah satu objek kita taruh seperti itu. Judul misalnya dikasih seperti itu ya bisa. Ya. Cara gunakannya gimana? Nih, di-download dulu ini Animate Min CSS. Simpan di mana, kemudian dipanggil. Cara gunakannya gimana? Nih, H1 class animate, kemudian animated, lalu animate bounce. Itu pilihan yang pertama tadi. Sudah, seperti itu aja cara manggilnya. Bisa dipakai ya. Saya nggak masukkan ini di CSS kemarin. Ya, silahkan dicari sendiri. Websitenya alamat ini animate
animate.style. Banyak sekali nih. Oke, banyak lagi. Yang lain-lain silahkan nanti dipelajari sendiri di situ ya. Oke, itu contoh-contoh Sweet Alert tadi yang kita bisa gunakan. Di antaranya saja yang saya tampilkan, silahkan nanti ke websitenya. Lihat dokumentasinya di situ. Terus pelajari juga, dicari gimana caranya menggabungkannya dengan PHP nanti. Ketika selesai menyimpan, tampil berhasil disimpan. Kalau menghapus, tanya dulu ya. Saya nanti akan contohkan menggunakan JavaScript. Oke, masuk ke bagian yang ketiga, yaitu JavaScript Framework.